Tsumma qala hafizahullahu ta'ala tahrimu sabbil muslim. Tahrimu sabbil muslim. Haramnya mencela sesama muslim atau haramnya mencela seorang muslim. Taib, ini sama seperti kemarin dalam pembahasan ihtiqar, larangan merendahkan. Kali penyebutan muslim di sini, tahrimu sabbil muslim, penyebutan al-muslim di sini tentunya beliau sebutkan untuk iktidaan atau mencontoh hadis. Karena di hadis yang akan disinggung adalah seorang muslim, tidak boleh mencela seorang muslim. Wa illa, ya. Wa illa hukum asalnya semua orang tidak boleh dicela siapapun. Ya. Tidak boleh mencela siapapun tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan. Jelas sampai sini ya? Ya, kecuali tentunya ya orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, ya, tidak memiliki hurmah, semacam kafir harbi misalnya. Kafir harbi, orang kafir tapi harbi, yakni berperang saja dengannya boleh, apalagi ya kehormatannya, kan begitu ya. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa kafir harbi tidak memiliki hurmah, ya, tidak memiliki apa? Hurmah. Taib. Adapun kafir yang lain yang dilindungi dalam Islam, ya, ketika mereka membayar upeti maka berlaku padanya hukum ini. Tidak boleh mencela. Tidak boleh apa? Mencela. Nah, dan celaan itu pada dasarnya semua hukum asalnya adalah perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Ini perkara yang harus tertanam dalam benak setiap penuntut ilmu dari awal, sedini mungkin. Ya, sedini mungkin dia harus menanamkan dalam dirinya bahwasanya apa? Ya, bahwasanya mencela itu hukum asalnya adalah haram. Dan dia tidak keluar dari hukum kecuali ketika ada maslahat yang besar. Ketika ada maslahat, kecuali ketika ada maslahat yang besar. Karena itulah jangan sekali-kali seorang itu bergampangan mencela. Ya, hatta walaupun ada hal-hal yang membolehkan. Misalnya begini. Nanti akan disebutkan bahwa di antara hal yang membolehkan menyebutkan kehormatan seorang, membicarakan kehormatan seorang adalah karena dia melakukan misalnya kefasikan terang-terangan. Taib. Ketika dia melakukan kefasikan terang-terangan, itu membuat dia boleh dicela. Ya. Cuman pertanyaannya begini, hukum asalnya apa? Mencela. Hukum asalnya adalah apa? Tidak boleh. Maka mending lagi pula perhatikan ya, hukum asal mencela adalah haram. Dan mencela orang yang melakukan kefasikan terang-terangan bukan wajib, bukan juga sunnah, cuman mubah. Boleh saja hukumnya mubah, bukan sunnah juga. Lihat sampai sini, hukumnya mubah. Maka yang seperti ini tentunya tidak mungkin ada seorang yang berakal mengatakan, atau tidak akan mungkin ada seorang yang mengasihani dirinya, kemudian dia mengatakan, oh saya mau melakukan yang mubah, kan hukumnya boleh. Tapi ingat, kapan kamu over sedikit, kamu jatuh dalam perkara yang haram. Kan begitu. Kapan kamu lewat sedikit, maka kamu keluar dari yang mubah kepada yang haram. Maka selayaknya seorang jangan menggunakan alasan yang mubah untuk melakukan yang haram. Jelas sampai sini ya? Nah, demikian pula misalnya dalam mentahdzir orang-orang yang melakukan bid'ah. Mentahdzir orang yang melakukan bid'ah itu bukan fardu ain. Jelas sampai sini? Itu bukan fardu ain, bukan setiap orang harus mentahdzir, enggak. Itu hukumnya fardu kifayah. Sudah ada yang ngomong satu orang sudah gugur kewajiban dari yang lain. Nah, ketika gugur kewajiban dari yang lain, maka yang lainnya sudah tidak wajib untuk menjelaskan mentahdzir pelaku bid'ah tersebut. Sementara hukum asal mencela adalah apa? Haram. Ya. Maka ketika dia keluarkan, dia mau mentahdzir, dia harus ingat hukum asalnya haram. Dan saya melakukan ini cuman fardu kifayah, yakni hukumnya sunnah, sudah turun ke derajat sunnah. Karena si fulan sudah melakukannya, berarti bagi saya tinggal apa? Tinggal sunnah bagi saya. Karena si fulan sudah melakukannya, maka fardunya hilang menjadi sunnah. Taib. Saya mau melakukan yang haram, tapi ini amalan yang sunnah. Artinya kalau memang hal tersebut tepat sasaran, tidak ada masalah, kamu selamat dari hal yang haram. Tapi kapan kamu over sedikit dalam mentahdzir, maka kamu terjatuh dalam perkara yang haram. Jelas sampai sini? Kapan kamu over sedikit dalam perkara mentahdzir, kamu terjatuh dalam perkara yang haram. Maka hendaknya seorang berhati-hati. Dan ini yang harus ditanamkan. Jangan yang tertanam dalam benak dirinya adalah pokoknya boleh mencela ahli bidah, pokoknya boleh mencela pelaku maksiat terang-terangan, pokoknya boleh mencela pelaku kriminal. Jangan itu yang tertanam. Tapi yang ditanamkan adalah hukum asal mencela orang itu haram. Itu hukum asalnya.
Ya, dan jangan dia keluar dari hukum asal kecuali alasan yang dia bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Ketika dia berdiri di hadapan Allah ditanya, "Kenapa kamu mencela si fulan?" Dia punya jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, jauhi kehormatan seorang muslim. Kata sebagian ahlul ilm, a'radul muslimin ya syafiru jahannam. Ya, kehormatan seorang muslim itu adalah tepi jahannam, pinggiran jurang jahannam. Ya, tidak ada yang berdiri di situ illal ulama wal illal umara ya, illal hukam wal qudat. Tidak ada yang boleh, hukum asalnya adalah tidak ada yang berdiri di pinggir jahannam, yakni karena dikatakan kehormatan seorang muslim adalah tepi jahannam, dan tidak ada yang berdiri di situ kecuali apa? Al-qudat ya, al-qudat yakni qadi, dan al-ulama yakni yang berbicara mengenai yang membela agama ini, baik dalam masalah jarh wa ta'dil atau yang semacamnya atau selainnya. Jelas ya? Ini hal yang harus ditanamkan dalam benak seorang muslim. Hukum asal mencela haram, itu hukum asal. Ya, dan sulit untuk keluar dari hukum asal ini kecuali kamu punya argumen yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala dalam hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Ya. Baik. Tolong yang aktif videonya tolong dimatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya, kefasikan menunjukkan itu dosa besar. Karena al-fisqu ya, atau seorang dikatakan fasik, ya, seorang dikatakan fasik itu karena dia melakukan suatu dosa besar. Karena melakukan suatu dosa besar. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Kata para ulama, yakni kufrun duna kufrin. Membunuhnya adalah kekafiran, yakni kufur kecil, bukan kufur yang mengantarkan kepada bukan kufur yang mengantarkan kepada kufur yang mengantarkan kepada bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yakni kufur kecil, kufrun duna kufrin. Ya, menunjukkan bahwa saya mencela dan membunuh ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, dan pembunuhan itu lebih besar dibandingkan mencela. Ya, dikarenakan mencela adalah sebab kefasikan, sementara membunuh adalah kekafiran, yakni kekafiran, amalan dosa yang sangat besar yang bisa jadi mengantarkan pelakunya kepada kekafiran, yakni kufrun duna kufrin, kekafiran kecil. Dan tidaklah pembunuhan itu terjadi kecuali diawali dengan apa? Celaan. Ya, tidak ada ya, kecuali orang gila tiba-tiba datang membunuh orang, tidak ada pendahuluannya berupa mencela. Ya. Karena itu dalam Islam, ya, ini salah satu sifat syariat, sifat mendasar dalam ajaran Islam adalah saddul dzari'ah, mencegah semua jalan menuju kepada kemaksiatan. Ya, maka yang namanya pembunuhan, ya, yang namanya pemukulan, yang namanya pertumpahan darah, ya, yang namanya merampas harta tanpa hak, ya, yang namanya merampas kehormatan tanpa hak, ya, secara umum semuanya diawali oleh apa? Lisan. Diawali dengan apa? Celaan. Maka celaan ini adalah pintu luas menuju kepada berbagai macam dosa setelahnya. Maka hendaknya seorang muslim menjauhinya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini ka qatlih. Melaknat seorang muslim sama seperti membunuhnya. Yani mengatakan fulan la'anahullah. Ya, fulan la'anahullah. Atau dikatakan fulan al-mal'un misalnya. Ini dosa yang besar. Dosa yang sangat besar karena dikatakan sama seperti membunuhnya. Dan laknat ini tidak sama seperti mencela. Ya, yakni laknat itu salah satu bentuk dari bentuk-bentuk mencela. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk apa? Mencela. Laknat ini celaan tingkat tinggi. Ya, laknat ini celaan tingkat tinggi. Kalau mencela ya sekedar mencela. Ya. Dan celaan itu umum, hatta pada perkara sekecil apapun. Selama orang itu tidak suka, itu celaan. Ya. Mencela seseorang dengan ibunya, mengatakan dia kulitnya hitam, ya, dengan maksud untuk mencela. Ya. Mengatakan orangnya itu pendek dengan maksud untuk mencela, mengatakan orangnya itu gendut dengan maksud untuk meremehkan. Itu celaan seluruhnya. Menyebutkan tentang dirinya, tentang rumahnya, tentang keluarganya, tentang kendaraannya, apapun yang dia tidak suka, itu adalah celaan. Tapi laknat
Ini celaan tingkat tinggi. Di mana makna laknat, ya, kenapa dijadikan dia lebih haram, lebih tinggi keharamannya dibandingkan mencela? Karena laknat bermakna at-tardu wal ib'adu ar-rahmatillah. At-tardu wal ib'adu ar-rahmatillah. Ya, mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Yani kalau dia melaknat seseorang, seakan-akan dia mengatakan, ya, kamu tidak dapat rahmat Allah. Ya, kamu tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya, kamu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang apa? Ya, perkara yang diharamkan. Ya, ketika seorang melaknat orang lain, maka seakan-akan dia mengatakan kamu nggak dapat rahmat Allah. Maka di sini terkumpul padanya dua keharaman. Terkumpul padanya apa? Dua keharaman. Ketika dia melaknat seorang. Yang pertama, ya, adalah dosa karena mencela orang. Dosa karena mencela orang. Yang kedua adalah karena dia taqawul 'ala Allah, yakni bicara omong kosong atas nama Allah. Yakni Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Terus kamu bilang kepada seorang kamu nggak dapat rahmat Allah. Ini kan taqawul, ya, omong kosong atas nama Allah Ta'ala. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan rahmatku melingkup segala sesuatu, malah kamu mengatakan fulan la'anahullah, dia tidak dapatkan rahmat. Ini taqawul 'ala Allah dan merupakan dosa yang sangat besar. Bukankah Allah Ta'ala menghapuskan amalan seseorang, semua ibadahnya seumur hidup dihapuskan hanya gara-gara dia berkata kepada saudaranya, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Memutuskan dia dari rahmat Allah. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan, man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas nama saya tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya laknat ini celaan yang sangat besar. Ya. Bahkan pelakunya terancam terhapus amalannya karena dia menghilangkan, menghapuskan atau meniadakan rahmat Allah yang maha luas dari seorang hamba. Ya, bagaimana mungkin kita melaknat seorang muslim, orang kafir saja masih mendapatkan rahmat Allah, ya kan? Karena itulah yang benarnya hatta orang kafir pun tidak boleh dilaknat secara personal, personnya. Adapun melaknat perbuatan secara umum atau orang kafir secara umum, maka ini tidak ada masalah. Bahkan pelaku orang Islam, ya, atau pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin secara umum boleh dilaknat, tapi tidak boleh ke personnya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu sariq, Allah melaknat para pencuri. Yani para pencuri umum, bukan tetangga saya ada mencuri kemudian saya katakan Allah la'anakallah, tidak boleh. Itu person. Tidak boleh melaknat secara personal, tapi boleh melaknat secara umum. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Syah, tidak ada masalah. Tapi ada orang kafir, tetangga saya masih hidup orangnya, kemudian saya katakan Allah melaknat kamu tanpa ada apa-apa, ya ini tidak dibenarkan. Karena berarti kamu menutup pintu hidayah kepada orang tersebut. Siapa yang bisa menjamin dia nanti masuk Islam? Ya, bisa jadi dia masuk Islam nantinya. Baik. Jelas ya? Maka laknat ini tidak boleh diucapkan, tidak kepada muslim dan tidak pula kepada kafir. Walaupun memang seingat saya ada khilaf ya dalam masalah kafir ini, apakah boleh laknat personal atau tidak. Seingat saya memang ada khilaf, tapi yang rajih adalah tidak diperkenankan melaknat kafir secara personal. Adapun secara umum, maka boleh melaknat secara umum hatta walaupun kepada orang muslim. Sebagaimana sudah berlalu ya ucapan Ibnu Mas'ud, ya, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Ya, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang menyambungnya, yang minta disambung dan yang menyambung. Taib, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang la'anin, orang-orang yang melaknat, yang suka melaknat, mereka tidak akan menjadi syuhada, tidak akan menjadi syuhada, ya, tidak akan menjadi saksi dan tidak akan pemberi syafaat pada hari kiamat. Tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Kata Syekh hafizahullah taala, la yakununa syuhada, orang-orang yang suka melaknat mereka bukanlah orang yang
Mereka bukanlah orang mereka tidaklah menjadi saksi pada hari kiamat, ai adal umamis sabiqah bi anna rusulahum ballagur risalata alaihim. Yani dia tidak akan menjadi Dia tidak akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu bahwa rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Maksudnya apa? Orang yang melaknat ini pada hari kiamat tidak bisa menjadi saksi. Demikian pula di dunia. Kenapa? Dia bukan orang yang adil. Yakni adalahnya runtuh karena ketika mencela. Tidak boleh diterima persaksiannya. Jelas ya? Tidak boleh diterima persaksiannya. 6. Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ini. Maka orang yang bisa menjadi syuhada 'alan nas pada hari kiamat hanyalah ummatan wasata. Hanyalah mereka yang wasat, yakni khiyaron, yang terbaik, umat Islam yang terbaik. Maka ketika dia mencela, maka dia keluar dari kategori syuhada pada hari kiamat, menunjukkan dia bukanlah umat yang baik, bukan umat yang adil. Wala syufa'a yaumal qiyamah, ay la yashfa'una yaumal qiyamah hina yashfa'ul mu'minun. Ya, mereka tidak akan memberi syafaat pada hari kiamat ketika orang mukmin yang lain memberi syafaat. Dalam pembahasan syafaat kita mengetahui ya, Allah Ta'ala memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, syuhada memberi syafaat, as-siddiqin memberi syafaat, orang-orang saleh secara umum memberikan syafaat. Ya, orang-orang saleh juga bisa memberi syafaat. Nah, orang yang suka melaknat ini pada hari kiamat tidak bisa memberi syafaat. Berarti apa? Dia keluar dari golongan syuhada, was-solihin, was-siddiqin. Dia bukan orang saleh sama sekali. Dia tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, dia tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Taib. Ini hukuman bagi orang-orang yang suka melaknat, dan melaknat itu bagian dari mencela. Ya. Dan orang yang terlaknat ini kasihan, ya. Jelas ya? Karena itulah dalam sebagian safar ada seorang sahabi atau sahabis yang ontanya atau keledai yang ditunggang itu lambat sekali jalannya. Lantas dia melaknat ontanya itu. Ya. Dia melaknat ontanya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, sudah tinggalkan itu onta. Kami tidak ingin ada sesuatu, ada makhluk yang dilaknat yang menyertai kami. Disuruh tinggalkan ontanya. Ya. Jelas sampai sini ya? Karena Nabi SAW mengatakan kami tidak ingin ada sesuatu yang dilaknati yang ikut menyertai kami. Baik. Ini menunjukkan betapa bahayanya itu laknat. Apalagi kalau dia orang-orang yang dia orang-orang yang doanya mustajabah kepada orang lain, maka hati-hati seperti orang tua kepada anak dan semacamnya, ya. Hendaknya dia waspada menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Dia berdosa betul, tapi apakah dikabulkan? Kan bisa jadi, kan begitu. Ya, dia berdosa iya. Ya, tapi doa keburukan anak atau orang tua kepada anaknya bisa jadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau memang bisa jadi mungkin karena anak tersebut layak mendapatkannya atau hal-hal lain yang tidak kita ketahui dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akhir dari tahrimu sabbil muslim.